Ini adalah semaian cabai merah keriting yang saat ini berusia 32 HSS. Dan ini adalah cabai merah keriting yang sudah saya tanam sejak dia berusia 22 HSS. Ternyata perbedaannya sangat mencolok dengan semaian yang belum saya pindah. Maka ada hal-hal yang harus kita perhatikan saat pindah tanam agar pertumbuhannya bisa menjadi lebih cepat. Simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Roiswam. Semoga teman-teman yang nonton video ini selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan aktivitasnya. Yang sedang nanam, yang sedang budidaya, semoga hasilnya bagus, panennya melimpah, dan bertemu dengan harga yang fantastis. Amin. Oke teman-teman ya, kembali lagi di channel ini. Ini adalah di hadapan kita, ini adalah cabai merah keriting ya. Ini semaian cabai di usia 32 HSS ya teman-teman. Dan besok akan saya lakukan pindah tanam ya teman-teman. Nah, video kali ini ya saya akan sedikit membahas tentang kenapa tentang ternyata kita itu bisa pindah tanam itu lebih cepat dan lebih dini. Tapi yang jelas teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya ya tentang ciri-ciri tanaman yang siap pindah tanam biar bibit itu tidak layu dan kita tidak banyak sulam gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membandingkan antara semaian yang belum saya pindah ini dengan kemarin yang semaian yang saya tanam di usia 20 sampai 25 HSS ya teman-teman. Jadi saya udah sempat nanam ya di polybag ya cabai ini sama ya, cabai merah keriting ini dari panah merah. Nah, ini adalah contoh cabai yang sudah saya tanam sejak usia dia 22 kalau nggak salah ya. Di usia 22 HSS atau di usia semaian 20 HSS hari ya teman-teman. Tuh. Dan alhamdulillah ternyata dia itu pertumbuhannya itu udah luar biasa nih dibandingkan yang belum dipindah tanam. Nah, sangat berbeda sekali ya teman-teman. Tuh, lihat. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri ya perbedaannya. Kalau untuk ketinggian bisa dikatakan sama, tapi untuk besar batang, lebar daun, warnanya, dan cabangnya itu sangat berbeda sekali ya teman-teman. Untuk ketinggian mungkin sama, cuman itu untuk batang, ukuran batang, kemudian daun, lebar daun kayak gitu itu jauh banget teman-teman ya. Jadi bisa sedikit saya simpulkan bahwa semaian itu bisa kita pindah kapan saja dan bakal pertumbuhannya itu akan jadi lebih cepat dibandingkan dengan yang pindah tanamnya itu lama gitu teman-teman ya. Nah, manfaat tapi yang jelas teman-teman harus perhatikan ciri-ciri semaian yang sudah bisa dipindah ya. Minimal batangnya itu kokoh gitu ya, kaku gitu, jadi biar nggak mudah layu dan tidak banyak sulam kayak gitu teman-teman. Nah, ini akan saya shoot dari dekat ya. Terlihat ya warnanya itu kalah hijau ya, masih lebih hijau yang sudah ditanam di polybag ya dibandingkan dengan yang masih di persemaian. Nah, untuk daun, warna, kemudian cabang itu juga sangat berbeda sekali ya teman-teman. Hanya mungkin di tinggi tanamannya aja yang masih mirip ya teman-teman. Kan? Jadi ini jadi membuat saya itu gak melulu berpatokan bahwa semaian itu harus berusia tua, harus gini begini. Ternyata biarpun dia usianya masih dibilang belum tua, tapi ketika dipindah udah bisa seperti ini ya teman-teman. Tuh, ini batangnya malah jadi nggak kaku gitu teman-teman, karena dia udah mulai tumbuh gitu. Beda dengan yang masih di semaian itu belum kaku. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa kok bisa seperti ini? Kenapa kok yang disemai dulu dipindah tanam dulu itu bisa lebih gede dulu gitu? Nah, jawabannya satu, karena pertumbuhan akarnya itu bisa lebih maksimal gitu.
Jadi kalau di potray atau di media persemaian itu ruang gerak akar si tanaman tersebut itu terbatas, sehingga pertumbuhannya pun tidak maksimal. Mungkin hanya di batangnya itu jadi kuat, kemudian daunnya itu lebih banyak, dan juga di tinggi tanaman. Untuk memperbesar batang, untuk hal-hal lain, warna menjadi lebih hijau segala macam, nah itu sangat sulit gitu teman-teman. Oke ya, jadi seperti itu aja teman-teman untuk perbedaan yang sangat menonjol ya teman-teman di cabai yang disemai terlebih dahulu atau yang ditanam terlebih dahulu dengan yang telat dipindah tanam kayak gitu teman-teman. Tapi sebenarnya bukan telat pindah tanam ya teman-teman, tapi lebih tepatnya itu usianya itu dituakan kayak gitu teman-teman. Jadi kalau memang memungkinkan sesegera mungkin itu dipindahkan atau dipindah tanam. Tapi kalau memang lahannya belum jadi, ininya belum siap kayak gitu ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas itu ya teman-teman. Jadi selagi semaian cabai atau bibit itu udah siap dipindah tanam ya, dengan ciri-ciri yang sudah saya buat di video sebelumnya itu, nah itu lebih bagus dipindah. Karena saya sempat ketika waktu itu beli di persemaian tuh, yang semai itu dia bilang penyemainya itu, saya kan tanya untuk benih bibit yang bisa ditanam tuh minimal usia berapa kayak gitu. Terus jawabannya nggak tentu mas, kalau sebenarnya kalau masih muda dipindah itu malah lebih cepat nanti tumbuhnya gitu. Dan itu ternyata memang benar teman-teman ya. Tapi tetap perhatikan, walaupun dia masih muda, ibaratnya semaian usia 20 HSS ya, 20 hari semai itu dipindah, tapi kalau batangnya masih ngeloyor atau lemes banget, nah itu malah kita bakal rugi kayak gitu teman-teman. Oke ya, seperti itu aja teman-teman ya untuk video kali ini ya. Teman-teman yang pengen lebih jelasnya mengenai ciri-ciri semaian yang sudah siap dipindah itu bisa tonton di playlist budidaya cabai, atau yang pengen nyemai bisa berhasil bagus seperti ini semua itu bisa tonton di channel playlist budidaya cabai ya teman-teman. Ini saya hanya satu bungkus, alhamdulillah 90% semaian itu berhasil ya teman-teman. Oke, seperti itu teman-teman tuh ya. Jadi itu aja untuk video kali ini, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Kurang lebihnya saya maaf, saya akhiri, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.